Chongyong, bab 18, ayat ketiga. Di dalam sembahyang musim semi dan sembahyang musim rontok, hendaklah dibangun kembali bio leluhur, diatur rapi barang-barang warisannya, diatur rapi pakaian-pakaiannya, dan disajikan makanan sesuai dengan musimnya. Halo pemirsa TVRI yang berbahagia, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi bersama saya Sylvia yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam keimanan kita hanya dengan kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tongtian. Xian Yuita. Adapun tema kita pada hari ini yaitu tentang makna persembahyangan Ching Heping. Dan senang sekali pada hari ini saya telah ditemani oleh seorang rohaniawan agama Konghucu. Beliau adalah Wonse Nusan Chandra dan juga beliau akan nanti menjelaskan lebih dalam lagi terkait makna persembahyangan Ching Heping. Weite Tongtian Wonse. Xian Yuita. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan yang baik dan sehat. Baik Wonse, pada hari ini kita akan membahas lagi lebih dalam terkait makna persembahyangan Ching Heping. Baik Wonse, bisakah Wonse jelaskan mengenai tema kita pada hari ini terkait dengan makna persembahyangan Ching Heping kepada para pemirsa yang berada di rumah, khususnya kepada kita para umat Konghucu tentang pentingnya persembahyangan untuk menghormati para leluhur Wonse. Ya, nah gini. Sekarang kita akan jelas tentang persembahyangan Ching Heping ini jatuh pada bulan pertengahan tahun Imlek. Nah ini perlu kita ketahui pada sebelum kita mengetahui persembahyangan ini, kita harus tahu mengapa bisa terjadi sembahyang ini dari zaman dahulu. Nah ini kita mengingat penanggalan agama Konghucu itu Kongzili ya juga sebagai Nongli. Jadi Nongli itu adalah tanggal pertanian. Ya, karena zaman dahulu itu pada zaman dinasti Xia 2025 sebelum Masehi. Ini sudah lama sekali, bukan sembahyang ini sebagai hari ini saja, tidak. Ini adalah dari zaman dahulu sudah dilaksanakan oleh zaman dinasti Xia, yaitu Yosun ini yang memberi peraturan untuk melakukan persembahyangan terhadap pada musimnya. Nah, ini kita perlu ketahui mengapa Raja Yaosun ini sangat peduli dengan upacara persembahyangan ini. Ini perlu jelas. Karena pada saat itu, Yaosun itu ada di pinggiran Sungai Huanghe. Jadi di sana aja yang bisa diberikan untuk bercocok tanam. Nah, pada bercocok tanam di sana aja yang bisa, karena airnya ada air. Jadi pertanyaan itu sumbernya dari air, nggak bisa nggak ada sumber air. Nah dari sumber air itu maka dia beri kita di sanalah aja. Nah mengapa terjadi persembahyangan ini? Padahal Sungai Huanghe itu sangatlah sering terjadi bencana. Dan juga pada Indonesia, Yosun ini berpikir untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk kedamaian, untuk kemakmuran negaranya. Maka dia mengatur secara kehidupan manusia berkesinambungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh raja. Karena apa? Suatu waktu itu bencana itu tidak semena-mena bisa datang. Tetapi karena Yaosun ini seorang yang jenius, memahami
iklim pada zaman-zaman di tahun-tahun itu, maka diaturlah persembayangnya. Maka ada bisa kita ketahui yaitu sembahyang awal musim semi, persembayangan musim rontok, musim panas, musim rontok, musim dingin. Ya. Nah ini semua diatur dengan raja zaman dahulu di Sisya itu agar bisa pertumbuhan tanaman hasil bumi itu bisa dapat dinikmati oleh rakyat. Nah, dari sana itu yang memberi motivasi. Maka di dalam kitab Leci itu ada tertulis Yeling, artinya amanat bulan. Ya. Amanat bulan ini, adik raja merintah pada bulan itu. Jadi bulan itu bulan yang sangat memberi kebaikan kepada rakyatnya. Nah, malah Yeling ini sangat penting atas perubahan iklim. Karena di Tiongkok itu ada 4 musim. Ya. Nah, di sinilah letaknya dia mempelajari sampai tahu kapan musim tanam, kapan musim panen, kapan musim rakyat bisa mengasuh. Nah, ini banyak terjadi. Karena mengapa terjadi gitu? Bencana itu ada dari alam semesta, ada dari binatang, ada dari manusia juga. Iya, betul. Semua itu karena saat apa yang di musim-musim yang jadi membahayakan itu, maka diatur agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, pertama ada 4 musim, yaitu Sangyen, Chongyen, Xiayen. Ya, 3 musim itu Chongyen, Sangyen, Xiayen. Artinya yen ini ada suatu berkah yang bisa dinikmati oleh rakyat, hasil bumi yang bisa menumbuhkan. Iya. Nah, saat Sangyen ini, Sangyen itu awal bulan, bukan tanggal ya. Ini jangan salah persepsi. Ada orang tanggal 1 bulan 1 tahun barunya. Iya, banyak. Tapi kalau Sangyen itu namanya awal bulan pertama, tanggal 15 itu bulan pertama yang paling utama, besar. Jadi pas tepat dia sudah keluarnya bulan, itu artinya sudah baru mulai. Iya. Mulai musim taman Sangyen itu. Nah, mengapa pada saat itu dibuatkan upacara persembayangan kepada Huang Tian Sangti, Tuhan Yang Maha Kuasa, berserta malaikat bumi juga dipersembahyangkan waktu itu? Karena pada saat itu hawa langit turun, hawa bumi naik. Nah, berpadunya antara hawa langit dan hawa bumi ini berpadunya, maka terjadilah kehidupan pada saat itu. Jadi semua bisa tumbuh. Karena pada musim 3 bulan itu musim salju, semua mati. Ya, ditutup betul. salju. Betul. Nah, saat pada 15 ini saljunya sudah mencair, tumbuh. Makanya hawa energi daripada bumi naik, energi langit turun. Maka terjadilah musim yang harus ini. Baik, maaf Wonse, saya potong karena kita ada jeda promosi sebentar ya Wonse ya. Bisa. Baik, pemirsa tetap di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Om Swastiastu, aingir hajeng sore para pemirsa kecunduk malih sareng titiang agung wirasuta. Lan titiang Nenda Ersafira. Ring acara dedalu. Demenda di milu tuseng demenda di milu. Anu penting hati statelia. Ane mulai saja madan. Semangat makin rahina somo pasti ke makin benten dedalu ring TVRI. Nggih, sabi niki meliang-liang nggih. Patut. Nggih. Oke, matur suwun.
Udah lu nak ngibur nih, oke? I love you so much, oh my baby. Kita orang panas jadi sisi. Dede ampun madue. Sampun nampak. Berlima gandeng kidung kasmaran nyena yang tresnan berline kapining adi bungan kenah beline. Om Swastiastu. Kami telah menyiapkan beragam informasi penting dan menarik dalam Bali hari ini selama 1 jam ke depan. Bersama saya Cok Bagus. Dan saya Jayantari, berikut Bali hari ini selengkapnya. Menari adalah keseharianku. Menari merupakan kebudayaan bangsaku. Ibuku penari sejati. Ibu mengajariku untuk selalu mencintai tarian ini. Hati siapa yang tidak sedih jika hasil karya leluhurnya hanya menjadi usang, apalagi tak berarti. Akan kutunjukkan kepada dunia betapa luhur dan tingginya bangsaku melalui tari. Takkan kubiarkan bangsa lain merampasnya. Kan kuperjuangkan hingga tetes darah terakhirku demi identitas bangsaku, Indonesia. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Baik Wonse, mari kita lanjutkan pembicaraan kita yang sangat menarik tadi Wonse. Ya. Nah itu tadi kan hawa langit turun, hawa bumi naik gitu. Ya. Itu suatu energi memberikan bangkit lah kehidupan. Jadi semua itu hidup bisa harmonisnya. Nah maka saat itu, pada saat musim sangga ini ada pencatat sejarah namanya Tase itu pencatat sejarah melaporkan kepada raja. Jadi melaporkan raja bahwa pada saat ini, pada tanggal 15 ini adalah mulai musim untuk tanam. Ya. Ya, musim tanam. Maka raja bergegas ya. Rajanya bergegas sembahyang kepada Tuhan. Memohon semoga hasil pertanian agar bisa berlimpah, diberikan tumbuhnya dengan berlimpah hasil buminya. Maka pada saat itu pun raja bergegas. Jadi bergegas dia pakai kayak sekarang ini dia tidak seenaknya dia duduk di kursi gitu. Nah, dia turun sendiri. Ya. Melakukan inspeksi. Jadi dia naik kereta, naikkan garunya dan juga sama alat-alat pertanian itu, maka dipanggillah 3 raja, 9 menteri, sama putra raja, itu semua dipanggil untuk inspeksi masalah pertanian ini, karena dia ingin betul-betul dimanfaatkan saat yang tepat ini. Ya. Karena maka ini perintah amanat raja loh, bulan ini perintah amanat raja, diperintahlah. Nah, bukan dia raja merintah gitu aja. Akhirnya setelah sampai di tempat pengolah bumi itu, raja turun mengambil garunya untuk mengolah tanahnya. Nah, raja bekerja memberi contoh, dia menggaru 3 kali, seluas itu 3 kali digaru. Terus dilanjutkan oleh raja muda, pangeran itu semua dilanjutkan 5 kali. Nah, itu pada menteri juga disuruh kerja, disuruh mengolah bumi itu juga. Ya. Untuk apa? Untuk biar bisa tanah itu biar gembur, kesempatan itu.
Nah setelah itu baru rakyat diberi contoh. Mengapa diberi contoh? Karena selama 3 bulan itu kan musim dingin. Semua dulu tidak ada rumah seperti ini. Semua ada di gua-gua, ada di abeng, kayak orang Bali abengan lah. Jadi lubang di dalam bukit tuh dia bikin rumah sana. Nah setelah musim dingin hilang, biar tidak jadi rakyatnya malas bekerja, maka raja beri contoh. Maka turunlah dia ke ladang. Nah dipanggil rakyat semua mau bekerja. Nah saat itu kalau raja mau bekerja dengan itu, rakyat kan bisa timbal balik, rajanya aja diem. Maka rakyat itu memberi contoh bagaimana cara hidup biar bisa harmonis, biar bisa bersambung, bisa dapat sandang pangan yang baik. Maka dari itu raja mengajar saya itu. Terlebih dahulu memberi contoh. Nah sudah itu akhirnya pada musim selanjutnya, saat itu adalah selama 6 bulan, nah kita masuk ke hasil panennya. Jadi awal tanggal 15 bulan 6 itu kan sudah mulai berbuah hasil panennya. Nah setelah hasil panennya berbuah, maka raja merintahkan juga, ini Yekling juga perintah raja untuk memanen dia punya hasil apa. Panennya hasilnya disuruh manen, bukannya diambil oleh rakyat, tapi disuguhkan kepada raja, ditunjukkan pekerjaannya. Diberi tunjuk apakah hasilnya baik, buruk, apa hasilnya bisa dimanfaatkan gitu. Maka di sanalah bilang dia itu hasil panen itu harus disuguhkan kepada raja. Nah, diambil semua sama raja. Nah, rakyatnya dipentingkan dulu. Jadi suguhkan sedikit dulu tunjuk gitu. Baik, Onsa, mohon maaf, kita sudah ada penanya dari rumah. Nanti kita bisa simak videonya bareng-bareng ya, Onsa. Saya Riana, izin bertanya, bagaimana asal-usul adanya sembahyang Cihaping? Xie, Sianwita CC, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini biar memahami arti sembahyang Cihaping itu. Nah sebelumnya kita lanjutkan dulu sebentar itu. Baik, Onsa. Jadi mengapa disuruh panen pada saat itu? Jadi setelah dia menerima hasil panen raja itu, maka disuguhkan kepada raja, itu. Jadi diperiksa, dikontrol hasilnya baik enggak? Kalau baik, jadi sangat gembira raja. Nah, hasilnya inilah dipersembahkan kepada leluhurnya raja. Seperti itu ya. Ya, hasil panennya disuguhkan pada raja, maka melaporkan kepada leluhurnya, raja melaporkan bahwa hasil karya rakyat kita begini hasilnya. Betul. Maka sebagai rasa hormat, rasa bakti, segala keperbuatannya dia dilaporkan kepada leluhurnya juga gitu. Maka sampai sekarang ada sembahyang kalau orang Tionghoa bilang kan panen, pertengahan tahun, upacara pertengahan tahun panen. Maka pada tanggal 15 bulan 7 itu sembahyang leluhur di masing-masing rumah. Ini terjadinya sembahyang leluhur berdasar dari sana, gitu. Bukannya sekarang aja sudah mulai ingat-ingat leluhur. Nah, dan jadi kita ini turun-temurun sudah mengerti selama kita pertengah tahun itu perbuat kita sekarang ini apa? Bisa dipertanggungjawabkan enggak?
apa kesalahannya, apa yang kamu bisa buat baik kau leluhur, baik negara, baik keluarga sendiri. Iya. Apakah kamu mencemarkan nama baik keluarga? Apa kamu merusak nama keluarga? Disinilah letaknya kamu sembahyang. Itu makanya sewaktu sembahyang ini pada memohon kepada seorang leluhur. Itu dasarnya. Baik. Ya. Dan itu kan berlanjut sampai Chongqiu. Chongqiu itu jadi Xiayan, jadi Xiayan dulu sampai tanggal 29 bulan 7 akhir karena berhimpit dengan Chongqiu ini. Chongqiu jadi musim panen raya. Karena berhimpitan bahkan di Chongyan. Chongyan ini akhirnya akhir panen, jadi semua harus dipanen. Iya. Nah, mengapa dipanen? Harus dipanen. Karena raja takut. Karena akan ada hama. Iya, hama. Karena raja itu sangat memerhatikan hal-hal yang kecil tuh. Karena hama itu akan keluar, akan memakan padi-padian. Iya. Padi-padian itu dimakan oleh hama kayak tikus, kayak belalang, itu kayak ada binatang kecil-kecil kayak dulu sini kayak mereng itu. Iya. Itu dikhawatirkan. Maka raya disuruhkan dipanen. Panen semua. Ya. Maka pada saat itu karena hasilnya melimpah, jadi melimpah hasilnya, maka dibuatkanlah sembahyang Cing Ho Ping. Sembahyang Cing Ho Ping ini artinya kita bersembahyang kepada, sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Iya, asal-usulnya. Bersembahyang pada arwah umum. Arwah umum. Jadi kayaknya sembahyang, kalau orang bahasa Bali sembahyang tamu. Ya, kita menjamu tamu-tamu. Tapi arwah-arwah tamu itu semualah arwah umum tuh. Maka dibuatkan gitu. Sembahyang sebagai memberikan persembahan yang kita nikmati, sekarang terima dari bumi ini sebagai contoh ini hasil memberikan persembahan. Ya. Nah, di samping itu juga raja juga memberikan motivasi kepada pertanian hasil rakyatnya agar mensisihkan bagi keluarga yang tak mampu, keluarga yang tidak memiliki keluarga, maka hasil pertanian itu disisihkan, maka diberikan kepada yang tak mampu. Maka ada persembahyang sampai saat ini kan dibilang pembagian sembako. Iya, pada persembahyang. Padahal dasarnya dari dulu itu sudah ada. Karena raja merintahkan. Karena apa? Diperintahkan dia punya hasilnya, jangan dinikmat sendiri, kasih. Ini menunjukkan rasa cinta kasihnya kepada rakyat. Ya. Jadi berikanlah dia sedikit biar dia bisa hidup. Ya, gitu. Itu maksudnya dia. Maka Cing Ho Ping ini gini. Ya. Gitu. Maka Cing Ho Ping ini sembahyang arwah umum, bukannya sembahyang apa umumnya. Jadi kita menghormati arwah-arwah yang telah dulu memberikan keteladan kepada diri kita. Sekarang kita ya, sebagai pahlawan tuh kita harus hormati, betul. Karena dia berjuang sampai titik darah orang, menurahkan darahnya untuk negara. Betul. Ini kita harus hormati sekali. Maka ada hari pahlawan itu sangat penting sekali. Bukan kita mengabaikan, tidak boleh. Karena dari agama itu menanamkan rasa baktinya, bakti kepada negara, bakti kepada bangsa, bakti kepada pahlawan. Pendiri bangsa ini perlu diperhatikan, dirasakan baktinya, gitu. Baik, maaf Wonse, saya potong ya Wonse. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara sejenak, tetap di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Budaya dan karya seni merupakan kekayaan Indonesia yang sudah mendunia.
mewariskan budaya dan karya seni pada generasi penerus merupakan usaha bijak untuk kelestariannya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Konghucu di TVRI Bali. Baik Onse, mari kita lanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik tadi. Ya. Jadi gini, kita tadi kan pembayar sembako itu pada panen. Iya. Awal panen tuh jadi Chongqiu itu awal panen. Sekarang kalau kita setelah itu berhimpit dengan Chongqiu ini adalah, maka ada mengapa dibuatkan upacara Chongqiu. Chongqiu itu adalah bulan yang Purnama Raya. Bulan Purnama Raya di utara ini, Tiongkok di sebelah utara bulannya sangat rendah sekali. Makanya orang berbuat kue bulan, gitu, dipersembahkan pada bulan. Gitu. Dan juga pada saat itu bulan, matahari jadi satu, matahari, bulan, bintang itu jadi satu. Makanya terjadilah sembahyang kue bulan. Gitu. Nah, untuk sembahyang Chongyan ini pada akhirnya kan tanggal 29 bulan 7 berakhirnya musim rontok. Iya. Makanya ada nama Syayan. Itu nanti tanggal 15 bulan 10 Imlek. Ini juga perintah raja. Nah, karena akan masuk akhirnya musim rontok, semua itu kan akan rontok. Iya. Maka disuruhlah panen semuanya, diperintah oleh raja untuk memanen semuanya agar tidak sia-sia hasilnya. Maka dibuatkanlah upacara panen raya, dan juga pada saat itu bersembahyang kepada Tuhan. Jadi memberkati, kita mengucapkan terima kasih atas segala berkah yang telah diturunkan melalui bumi gitu. Oleh karena itu, makanya ada sembahyang Chongyan, Sangyan, Syayan ini perlu kita terapkan. Oleh karena itu, karena di dalam kesempatan ini kita menjelaskan biar mengapa ada persembahyangan Chongyan, Sangyan itu doang. Karena di Tiongkok itu penanggalan Nonglik. Nah, juga di samping itu musimnya juga, karena pada saat itu kita berpacu dengan binatang bercangkang. Karena saat itu dia lebih tahu musim dingin akan datang, dia berpacu, dia lebih duluan keluar. Maka binatang bercangkang itu akar-akarnya dimakan, akhirnya kan mati. Iya. Makanya pada saat Syayan diperintahkan tidak boleh ada pembakaran hutan, karena terjadi akan kebakaran. Maka dilarang waktu itu membakar hutan, itu tidak boleh, membakar semak-semak itu tidak boleh. Karena walaupun tidak dibakar, nanti musim salju dia akan mati di itu. Makanya pada saat itu Syayan tidak boleh
Ada di buku Lici itu dibilang tidak dilarang oleh maka Yekling ini sebagai perintah raja, titah raja ini jangan dilanggar biar menyelamatkan semua itu. Oke, baik. Wanse, sesuai dengan tema kita pada hari ini tentang Cingheping, tadi juga Wanse sudah menjelaskan tentang asal-usulnya. Saya sering mendengar orang-orang itu menyebutkan sembahyang Cingheping ini dengan sembahyang setan, Wanse. Sebenarnya kepada siapa kita bersembahyang untuk Cingheping ini, Wanse? Ini lucu. Iya. Maklum aja orang tak mengerti upacara, banyak persepsi masing-masing itu kita tidak bisa menyalahi. Iya. Karena dalam bahasa Mandarin itu kue itu memang kalau secara global kue itu setan. Iya. Karena kita menyadari adanya nyawa dan roh sen dan kue. Nah, tetapi kalau menurut agama Konghucu, roh dan nyawa, bukan roh sama setan. Waktu hidup. Iya. Nah, nyawa itu terdiri dari nalurinya. Nah, orang bilang itu setan. Waktu hidup itulah dia ada setannya dalam dirinya. Karena emosinya timbul, setannya keluar. Iya, betul. Jadi maka setiap orang bikin ribut, rumah tangga ribut atau setannya keluar, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, itulah setan dalam dirinya. Tapi orang sudah meninggal, mana ada setan? Tidak bisa bekerja, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Ya, betul. Kan setan tidak ada. Makanya kita percaya waktu hidup itulah orang bisa kesetanan. Iya. Maka orang bisa, wah orang itu kesetanan karena dia tidak menyadarkan dirinya. Itu. Jadi makanya kalau dalam agama itu ada waktu hidup dia jadi kue, setelah dia meninggal tidak bernyawa itu po. Jadi kuenya menikmati putih, tidak bisa beraktif. Di banyak ada tulis putih. Pada aktivitas daripada tumbuhnya ini tidak bisa, sudah putih dia, sudah tidak ada reaksi. Iya. Nah setelah dibikin upacara, dia dihun. Berubah 3 kali, manusia itu berubah 3 kali. Nah hun ini, jadi atma kalau orang bahasa Indonesianya atma. Yeah. Jadi atmanya kembali ke atmosfer. Tidak bernyawa lagi dia, atma jadinya. Kalau dia bernyawa berarti dia masih hidup. Nah ini makanya orang bilang sembahyang setan itu setannya di mana? Saya bingung juga. Iya, betul. Setan itu tidak ada orang sembahyang setan, itu adalah sembahyang arwahnya. Iya. Oke, baik Wanse. Maaf saya potong ya Wanse ya. Sebelumnya kita akan menyaksikan video yang telah dikirim oleh pemirsa yang berada di rumah Wanse ya. Mari kita saksikan bersama Wanse. Tongtian Wanse, perkenalkan saya Aldi, izin bertanya, kepada siapa saja kita wajib bersembahyang, mohon pencerahannya. Wete Tongtian. Baik Wanse, silahkan ditanggapi. Ya. Itu memang patut kita bersembahyang pada siapa. Tadi kan saya jelaskan sembahyang pada itu ada pada arwah ya, arwah yang kita sembahyang itu. Mengapa sembahyang pada arwah gitu dulu? Iya. Karena di dalam agama Konghucu itu adalah menunjukkan rasa baktinya. Karena di dalam agama Konghucu selalu menuntun orang itu berbuat bakti. Bakti terhadap diri sendiri, bakti kepada orang tua, bakti kepada leluhur yang telah meletakkan dasar hidup kita, melanjutkan apa yang telah diberikan. Itu. Dan berbakti kepada negara dan bangsa kita. Iya. Jangan hanya
Mau minta aja tidak mau berbakti pada bangsa dan negara itu sudah keterlaluan. Iya. Sehingga kalau kita berbakti pada bangsa dan negara itu kalau membantu pemerintah biar bagaimana jadi aman, bagaimana kita damai bermasyarakat, kita menanamkan rasa cinta kasihnya kepada pemerintah, pada pemuka bangsa, pada orang-orang besar, itu kan harus tunjukkan rasa bakti. Iya, betul. Nah, kalau kita bersembahyang ini dasarnya berbakti. Pokok dari berbakti. Mengapa kepada siapa saja sembahyang? Karena kita mengenal 3 sancai. Sancai 3 kewajiban. Pertama kepada Tuhan. Tuhan Sang Pencipta, segala isinya itu kita harus melakukan persembahyangan sebagai mengucapkan puji syukur atas segala yang kita bisa nikmati sampai bisa kita hidup dengan tenang, bisa menikmati apa yang kita inginkan. Maka Tuhan mendengar apa yang kita inginkan. Tuhan akan memberikan atas perilaku kita asal dengan berbuat kebaikan. Ya, betul. Itu pada bumi kita berpijak, atas kita bisa berdiri di atas bumi ini, nikmati hasil-hasil yang tumbuh di atas bumi ini. Kita selalu bersyukur kepada bumi. Jadi alam semesta inilah yang memberikan kita hidup. Umpamanya kalau kita alam semesta ini kalau nggak ngasih air gimana? Kehausan kita. Iya, kekeringan juga. Kekeringan dah. Iya. Nggak ada hujan berapa bulan aja udah ngeluh. Waduh, panas sakitnya, gitu. panas Betul. gitu. Maka sih kita jangan selalu mengeluh. Apa yang kita sudah terima, mengucapkan syukur, dan itulah kewajiban hidup menjalankan baktinya kepada alam semesta. Apa yang ada di alam semesta jangan dirusak. Jangan diroboh. Kalau itu dibangun dengan baik, akhirnya kita bisa selamat jadi manusia. Nah, yang ketiga pada leluhur. Nah, sekarang kita mengapa kita sembahyang pada leluhur? Karena badan lahiriah kita ini dari mana? Dari warisan orang tua kita. Betul. Nah, warisan orang tua kita ini bagaimana bisa kita hidup, bisa jadi orang kaya, bisa kan dia menanamkan dasar daripada diri kita. Maka walaupun dia telah pergi jauh, jangan lupa bersembahyang, hayatilah mereka masih ada di hadapan kita. Iya. Kan itu sebagai agama Konghucu itu yang diperan penting. Bagaimana kita bisa menghayati kehadiran leluhur kita. Maka bersembahyang dengan betul-betul menjalankan jiwa dengan rasa kasihnya sehingga leluhur kita bisa hadir. Itu yang penting. Iya, betul. Nah, makanya pada sama leluhur kapan kita harus sembahyang? Satu, pada saat dia pergi meninggalkan kita. Makanya sici, coki. Ya. Sici ini bahasa Mandarin, coki itu bahasa Hokkien. Maka sici ini artinya dia sudah kembali ke alam semesta waktu dia pulang ke alam semesta. Nah, saat pertengah tahun. Ya. Ini perlu diketahui mengapa ada 19 tahun ini tadi kurang saya sedikit. Pertengah tahun itu adalah karena Hawa bumi dan langit melepas, jadi saling tolak menolak. Maka kesempatan roh leluhur Hawayin itu besar, Hawayangnya kalah, jadi Hawayin itu besar, dia bisa turun. Maka pada saat itu, pada bulan ini, mengapa dibuatkan begitu? Karena apa? Raja zaman dahulu sudah ketahui ada musibah akan terjadi pada panen ini. Maka saya coba praktikkan sekarang banyak bencana. Kemarinnya ada gempa. Iya, betul. Ada gempa itu, maka raja zaman dahulu sudah tahu bulan ini itu tidak boleh pergi kemana-mana. Harus di rumah, harus bersembahyang.
karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ada sembahyang dahulu, ini kita ingin biar hidupnya anak-anak tenang gitu. Ya, maka, baik. Maaf Wonse, saya potong ya Wonse, karena ada jeda pariwara sejenak. Baik pemirsa, tetap di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Konghucu di TVRI Bali. Baik Wonse, mari kita lanjutkan lagi. Nah, untuk tadi saya sudah bilang mengapa kita itu harus hati-hati pada bulan itu. Bisa di dalam kitab Leci, tolong dibuka itu, bisa membuktikan. Karena zaman dahulu sudah mengatakan pada saat itu bulan dunia sangat riskan. Itu ada di buku Leci. Baik, karena Wonse, kita berdasarkan buku Leci. Silakan. saya izin bacakan. Leci bagian 4C, bagian ke-16. Bila saat Mengciu, bulan purnama musim rontok, pemerintahan dilaksanakan sebagaimana diamanatkan untuk musim dingin, maka yin negatif akan menjadi sangat besar pengaruhnya. Binatang-binatang bercangkang akan merusak padi-padian atau biji-bijian, dan gerak peperangan akan terpanggil. Bila dilaksanakan sebagaimana amanatkan untuk musim semi, maka negeri itu akan mengalami bencana kering bahwa yang positif akan berpengaruh kembali dan kelima macam biji-bijian tidak akan membawa hasil. Bila dilaksanakan sebagaimana amanatnya, untuk musim panas di negeri itu akan banyak terjadi bencana kebakaran, dingin dan panas tidak teratur. Dan akan terjadi banyak rakyat yang sakit demam. Nah, itu buktinya dah. Jadi pada bulan itu, karena hawa yin sama yang tidak menentu. Iya, betul. Jadi saling bertolak belakang. Maka terjadilah bencana-bencana, gempa, banjir, tsunami, apapun, angin topan itu. Maka bulan-bulan ini itu, bulan-bulan 7, bulan pertengah, bulan Imlek, sampai bulan 8 Imlek, Chongqiu itu, maka kita tidak boleh pergi jauh-jauh. Maka di sana diperintahkan oleh, ini sudah dari zaman dahulu sudah mengetahui ada rencana begitu, bencana begitu. Maka kita di satu hati-hati pada bulan itu. Maka raja satu membuat satu peraturan apa? Peraturan itu pertama borgol diperutamakan, undang-undang ditegakkan. Karena dia sudah terjadi akan jadi anti huru-hara, huru-hara, bencana, penyakit semua akan keluar waktu bulan-bulan itu. Maka dari kitab Leci ini sudah dibakukan. Maka raja punya yelin, inilah amanat raja bulan. Raja memerintahkan kita, bukan kita yang mencari. Sampai saat ini kan seolah-olah ini sembahyang leluhur sekarang enggak. Ini dari dasarnya dari itu, dari buku Leci ini. Maka ada yang leluhur dari dasar buku Leci ini, bukan kita dapat dari leluhur kita, enggak. Dari perintah raja dari zaman dulu 2025 sebelum Masehi sudah ada buku ini. Iya, betul. Ya. Baik, Wonse, perbincangan kita pada hari ini sangat menarik dan menambah wawasan saya juga pemirsa yang berada di rumah. Namun dengan berat hati harus kita akhiri, Wonse. Ya. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, Wonse. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Saya Sylvia dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terimalah kembali salam keimanan kita hanya dengan kebajikan Tuhan berkenan. Weite, Tong Tien. Xian Yu Ite.